Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, silu arhamakum walau bisalam. Shadaqallahul azim. Yang kami cintai Ketua Panitia Halal Bihalal dan Workshop Life Skill Al-Mukarramah Ustadzah Hajah Siti Kasum Hamzah beserta seluruh panitia yang kami banggakan, yang kami hormati, narasumber kita Ibu Hajah Anita Sanan MA PCC PHT beserta Profesor Pradana Suwondo yang kebetulan telah meninggalkan ruangan, yang kami hormati Ketua Dewan Masjid Indonesia Provinsi DKI Jakarta Al-Mukarram Kiai Haji Ma'mun Ayyubi, Bapak Bupati Kepulauan Seribu, dalam hal ini dihadiri oleh Bapak Haji Alawi Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Ramli selaku pembina Forum Komunitas Ustadzah Provinsi DKI Jakarta, yang kami banggakan, yang kami cintai, Ibu Profesor Dr. Insinyur Hajah Hamsina Baharudin MSI. Berdiri Bu, belum ada kenal. Ini sahabat saya dan sekaligus anggota fokus Provinsi DKI Jakarta. Kita kasih applause buat beliau. Yang kami hormati Ibu Hajah Masnah, Ibu Ketua Majelis Ulama Indonesia, dan seluruh Ketua Ibu Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Ibu Hajah Nurul Azizah, seluruh pengurus Forum Komunitas Ustadzah 5 wilayah kota dan Kabupaten Kepulauan Seribu, beserta pengurus dari Bekasi dan Kota Depok. Siapa yang lihat tangannya yang mana yang Bekasi? Bekasi datang? Ada. Depok ada yang dari Depok? Alhamdulillah. Kepulauan Seribu katanya banyak ombak hari ini. Ada Kepulauan Seribu yang hadir? Angkat tangannya sayang. Ada ya 2 orang ya. Mudah-mudahan yang lain akan menyusul karena ombaknya agak besar. Jadi masih yang dari kepulauan yang jauh-jauh belum sempat tiba di sini. Saya izinkan walaupun selesai pembukaan beliau bisa hadir, tidak masalah. Mudah-mudahan Allah berikan keselamatan sampai di tempat ini. Seluruh para undangan, ibu-ibu, bapak-bapak, ma'asyiral muslimin wal muslimat, yang hari ini kita telah diguyur dengan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. 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 Hari ini kita masih pada hidup, panjang umur, ngalamin lagi lebaran, ngalamin lagi halal bihalal. Hari ini acara kita workshop life skill untuk fokus sekalian lebaran. Kita saling memaafkan karena banyak di antara kita yang belum bisa ketemu langsung, baru lewat medsos. Betul apa enggak kira-kira? Termasuk Yesuki katanya mau ke rumah saya tungguin
Terus saya undang jadi ketemu. Alhamdulillah. Kiai Makmun juga begitu. Kemarin lebaran nama saya lewat telepon doang. Halo? Halo? Saya sebetulnya tadinya sambutan, tapi ditambahin tausiah sambil menunggu yang akan membuka acara. Ya saya kalau disuruh pidato ya begini modelnya, kalau sambutan beneran dikit. Daripada waktunya kosong, jadi saya diberi kesempatan sekalian tausiah. Saya hari ini punya kebahagiaan tersendiri bisa nasihati atasan saya ada di depan saya hari ini. Setuju apakah kira-kira yang lain? Bersyukur kita telah melalui Ramadan Karim dengan penuh hikmah. Saya yakin yang ada di depan saya adalah orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang sudah jelas-jelas disayang oleh Allah, orang-orang yang hidupnya dijamin oleh Allah bakalan satu gerbong masuk ke dalam surga. Karena itu pertemuan ini menjadi pertemuan yang sangat membahagiakan kita, terutama keluarga besar Forum Komunitas Ustadzah Provinsi DKI Jakarta, Kepulauan Seribu, Bekasi, dan juga dari Depok. Terima kasih, kami mohon maaf tadi dari Ketua FKMT DKI, yang mana tadi orangnya? Ketua FKMT, mana dia berdiri, Bu? Tolong berdiri, terima kasih. Tepuk tangan buat Ketua FKMT DKI. Kemudian ada juga dari pengurus PRK DKI, Ustadzah Nur Aini, tadi ada. Tepuk tangan dan tolong berdiri. Rupanya udah nyamar jadi anggota fokus. Alhamdulillah ada yang bagi baju dia katanya ya. Terima kasih Bu Nur Aini. Selamat datang juga kepada Ibu tercinta Ibu Ani Fajar. Terima kasih Bu Ani. Berdiri dong pada kami yang di belakang. Berdiri dan nengok ke belakang. Kita tepuk tangan buat Bu Ani. Terima kasih kehadirannya. Hari ini kita datang dengan membawa cinta dan kasih sayang. Amin apa ya Allah. Kalau nggak cinta sama fokus, nggak bakalan nyampe. Ada yang semalam jam 9:30 pesawatnya nyampe di Jakarta, datang ke sini. Pesawat berebutnya, maaf. Ada yang subuh di jalan ingin ikut latihan selawat karena selawatnya dadakan juga. Ada dengan cintanya beliau punya mobil, mobilnya ganjil, tapi terpaksa harus naik Grab supaya bisa sampai di sini. Betul apa tidak? Ada yang mobilnya 3, sopirnya nggak ada, numpang. Sama temennya nyamper, temen datang juga. Kalau bukan berdasarkan cinta dan kasih sayang, kita nggak akan ada di sini. Karena itu kami atas nama Ketua Umum Fokus menyampaikan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang sedalam-dalamnya. Mudah-mudahan langkah bapak-bapak, langkah ibu-ibu dan seluruh yang hadir pada hari ini Allah catat sebagai catatan amal soleh dan menjadi simpanan yang lestari di alam akhirat nanti. Amin ya Rabbal. Selesai kita berpuasa, kayaknya hari ini masih bulan Syawal apa udah bulan Zulqa'dah? Masih, saya keder. Saya kemarin di Mekah juga begitu, lupa sama hari. Saya bilang hari Selasa, ini hari Senin. Jadi rupanya hari ini kita masih berada di bulan Syawal. Belum terlambat kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri.
mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Semoga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang membawa berkah kepada kita semua. Semua amal kita yang benar sudah Allah terima. Kalau ada yang salah, Allah maafkan. Kalau ada yang kurang, Allah cukupin. Dan insya Allah Ramadan yang baru kita laksanakan menjadi motivator buat kita melangkah selanjutnya menjadi pemenang, menjadi orang-orang yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi, inna ja'alna ma'alal ardi zinatallaha. Sesungguhnya kami jadikan sesuatu yang ada di bumi adalah menjadi satu hiasan, satu yang menyenangkan. Biasanya kalau hiasan ibu seneng apa enggak? Cincin, cincin. Yang kagak punya cincin emas, beli emas-emasan karena dia suka. Jadi dunia ini menjadi satu hiasan yang menyenangkan. Tetapi kata Allah, linabluwahum, kami uji mereka. Kita udah senang, halal bihalal workshop disiapkan dari kemarin-kemarin, tapi ada yang diuji hari ini. Ketua panitia disayang oleh Allah. Pagi-pagi tadi ada insiden jatuh, Bu, kesandung batu, diuji oleh Allah. Kita doain mudah-mudahan sehat. Hanya sedikit. Tetapi bagi kita, kehidupan yang menyenangkan ini akan menjadi ujian. Saya kalau ngomong ujian, ingat apa diri sendiri. Sekolah udah rapi tapi masih ujian. Ibu ada yang sudah S3, nggak terusin lagi tapi masih diuji. Kenapa kita diuji oleh Allah? Ayyuhum ahsanu amal. Siapa di antara kamu semua yang paling baik amalnya? Jadi yang Allah nilai itu amal, hasil karya kita, hasil usaha kita. Kalau hari ini semua hadir melakukan sesuatu, ini amal kita macam-macam. Yang bagaimana yang menjadi pemenang? Yang beramal dengan hati bersih. Setan nggak bisa godain, bukan kiai digoda oleh setan, kena juga. Ada Imam Bursis, muridnya aja bisa terbang, diajarin sama dia. Saya pernah dibacain kitab, bukan saya baca sendiri. Kiai suami saya bacain kitab cerita tentang Imam Bursis. Beliau punya murid ribuan orang, bisa terbang muridnya. Tiba-tiba ada seorang manusia datang menyamar jadi murid, tapi setan. Halo? Kedengaran di belakang? Coba yang dengar suara saya angkat tangan. Angkat tangan yang dengar suara saya. Alhamdulillah gak ada yang muda, dengar semua. Dan kita pergi ngaji biar duit paling banyak, duduk paling depan, dan paling cakep, baju baru. Kalau muda enak apa gak kira-kira? Tadi imam siapa namanya? Imam Bursis. Beliau punya murid ribuan, bahkan puluhan ribu. Bahkan ada muridnya yang diajari bisa terbang. Tiba-tiba datang murid baru ngaji. Terus tuh murid minta nginep. Kiai, boleh nggak nginep? Bahasanya begitu. Kayak gini kan ya. Kaki saya manggut ya ngajarin dulu, udah lama sudah lupa ngajarinnya.
Saya masih ingat yang gayanya. Boleh kalau mau nginep. Nginep itu murid. Malam-malam kayaknya ngantuk, udah rapi zikir, itu murid masih zikir. Ini guru takjub juga nih murid, wah hebat. Itu guru udah capek ibadah, ini murid masih belum capek ibadah. Beberapa hari kemudian diperhatikan sama imam bersiswa, ditanya, hebat bener kamu. Orang-orang ngantuk, kamu gak ngantuk. Orang-orang lapar, kamu gak lapar, hebat bener. Begini Kiai, saya bisa begini gara-gara pernah bikin dosa. Dosa apa? Pokoknya gara-gara saya pernah bikin dosa, dia jadi bisa begini. Padahal tuh Kiai takut banget bikin dosa. Singkat ceritanya, dipanjang ceritanya, itu Kiai dibujukin sama ini murid. Kalau Kiai pengen kayak saya, cobain dah, diajarin bikin dosa, atuk aja banyak. Ini kayak saya nih, nggak ngantuk-ngantuk, zikir terus, kayak lapar-lapar, puasa tiap hari, pokoknya begitu Kiai. Kiai bawa, dosanya apa? Ngapain? Minum. Bukan minum. Paham? Astagfirullahaladzim. Haram minum. Gak boleh. Istighfar tuh kayak astagfirullahaladzim. Ya Allah, jangan. Bagaimana kalau saya minum? Gampang Kiai, taubat, Allah kan maha pengampun. Iya juga. Kalau Kiai pengen kayak saya, kalau ya udah, gak usah kayak saya. Ngantuk lagi ngaji, ngantuk lagi sholat, ngantuk, lapar mulu, gak puasa. Mikir juga tuh Kiai, kira-kira minumnya di mana ya yang orang kagak lihat? Minumnya di mana? Oh di sono. Di sono ada tempat minum yang sepi, gak ada orang. Berangkat ini guru sama murid, padahal muridnya bukan orang. Siapa tadi? Setan. Berangkat sampai di situ dia minum, yang lainnya cakep. Yang lain cakep, melakukan hal yang tidak senonoh. Lakinya pulang ke orang, ketangkep. Nah, tuh setan keprok, tuh murid ketangkep. Singkat ceritanya digantung oleh pejabat waktu itu, digantung. Datang nih si murid, kata tuh imam, tolong lepasin saya bebaskan. Saya ini bukan murid, menguji iman gurunya. Sampai pada akhirnya gurunya digantung, mati dalam keadaan musyrik. Artinya tadi orang ikhlas itu setan gak bisa goda. Tadi kan ngomongin ikhlas kan, bahwa ini amal kita berbuat baik. Sekecil apapun perbuatan kita, yang dinilai ini adalah hati. Bagaimana orang yang ikhlas nggak mempan sama setan? Kiai mempan. Tadi kiai yang udah dibayar bisa terbang aja goda. Jadi kita harus banyak-banyak berlindung kepada Allah dan menjadi orang yang hatinya bersih. Saya ingat kalau ngomong hati bersih, ingat sama Siti Fatimah. Waktu Siti Fatimah meninggal, anaknya Nabi. Begitu udah dimandiin jenazahnya, dikafan, disolatin, mau dikuburin, digotong pakai kurung batang sampai di atas kuburan. Sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari gak langsung mengubur ke Siti Fatimah. Dia leren berdialog dengan kuburan. Apa katanya? Ya ngobrol. Atadri manillati jinna biha ilayya? Hiya Fatimatu Zahra bintu Muhammadin. Dia pada kemana itu? Wa zawjatu Aliyyil Murtada wa Ummul Hasan wal Husain. Wahai kubur, tahukah engkau siapa yang aku gotong sekarang ini? Dia adalah Fatimah Az-Zahra, putri baginda yang mulia Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
istri seorang panglima perang yang gagah berani, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dan ibu si Hasan dan Husain. Selesai Abu Dzar berbicara, kuburan nyaut. Ngapain kuburan? Dulu kuburan nyaut. Apa jawaban kubur? Ma'ana maudiul hasab wan nasab. Aku bukan tempat kau bangga-banggakan pangkat. Ingat, yang punya pangkat jangan mentang-mentang. Ketua DMI bakal diganti, ketua DIC bakal diganti lo. Ketua orang Kepulauan Seribu bakal diganti, Kadis Hub bisa diganti. Betul apa tidak? Jangan kau bangga-banggakan pangkat. Yang dunia ini orang kalau mau pangkat berebutan. 2024 jadi presiden, dari sekarang ada yang udah saya mau jadi presiden. Kalau boleh Haji Bahija mencalonkan diri, boleh juga saya jadi presiden. Biar terkenal nama Haji Bahija sekalian. Aku bukan tempat kau bangga-banggakan pangkat dan kedudukan. Tapi di dunia ini berlaku demikian. Ada pengajian nih kalau di kampung nih, saya makanya ayah aja orang ponakan. Ya, Encing ngomong biarin kamu dengerin. Begitu datang kamu, itu siapa sih? Cakep banget. Bulurah mana? Bulurah bedahan. Namanya siapa? Aku fotonya Bulurah doang. Dia nggak tahu nama istrinya, tahunya nama jabatan suami. Dua lama datang lagi, cakapan lagi dan yang tadi. Itu siapa? Bu Camat. Kalau suami jadi camat, istri dipanggil Bu Camat. Anak camat, mantu camat, besan, kebon. Begitu orang dihargai. Saya pernah tahun 2000 berapa ya, sama kakak waktu itu ada SBY datang, kita jadi tamu ya. SBY mau datang jam 2, kita jam 11 dari Pajang, jedok kayak di sana. Tahu jedok? Waktu itu daerahnya waktu di Malang, lihat kan di Malang kita pergi. Saya udah pegang banget. Presidennya jam 2, kita jam 11 udah diperiksa itu. Duduk dirapin, duduknya di sini begini. SBY belum datang, kita sholat, disuruh balik lagi, di steril lagi. Kalau kagak kurang sabar, kalau nggak baca istighfar, kalau nggak sabar, udah ujuk-ujuk. Cuma karena kita dikiai semua, astagfirullahaladzim. Begitu kita udah nungguin lama, nggak lama datang. Hadirin yang berbahagia, dimohon berdiri sejenak. Presiden Republik Indonesia akan memasuki ruangan. Begitu dihormatinya presiden, orang punya jabatan. Tapi kata kubur, aku bukan tempat kau bangga-banggakan Pak. Ini yang enak ngomong depan Pak Jokowi, gitu enak ya ngomongnya ya. Kenapa saya gak depan Pak Jokowi ngomong gitu enak ya? Pak Jokowi depan Pak Luhut, Binsar, Situmpul, siapa? Panjaitan. Enak nih kalau ini kagak diundang, ngomongnya depan fokus, biasa itu. Tapi yang paling luar biasa depan laki ini gue nggak tegang sih, nggak apa-apa, mau dia yang ngajarin ngomong. Bukan pula tempat kau bangga-banggakan kekayaan. Biasanya kita orang ada kalau naik mobil turun depan rumah banget, dekat pintu, nutup pintunya blek. Begitu naik bajai sama dikit berhenti. Ada yang begitu, ada, bukan orang sini, bukan. Sono, Cakung, orang Cakung. Ini nggak ada kan orang Cakung? Artinya aku bukan tempat kau bangga-banggakan kekayaan. Aku bukan tempat kau bangga-banggakan kecantikan. Perempuan ini kan banyak kan perempuan. Perempuan paling takut jelek. Naik motor, begitu turun dari motor, ngacak di spion. Saya sering membuktikan nyata, kalau perlu sama saya ada HP-nya tuh, saya foto nih, murid saya nih, begitu turun dari motor, spion dia, itu perempuan, nyetir mobil, spionnya bukan ke belakang, lihatnya ke dia, itu saya tuh kan nyetir gitu segitu, saya nggak lihat belakang, saya lihat muka saya tuh cakep aja deh, saya, ibu ada nggak yang model gitu, nggak ada. Emang perempuan padahal tuh jangan bangga kalau jadi orang cakep.
Perempuan cakepnya nggak doang. 17 tahun, di Bogor jadi primadona. Nikah deh umur 25, punya anak 1, masih cakep. Punya anak 2, kalau kurang rawatan, pakai kutang dengan sebelahnya. Ini kelihatannya cakep-cakep nih, pakai ini, perawannya cakep nih. Dipakai baju, kalau dibuka pakai kecokok badannya. Kata kubur, aku bukan tempat kau banggakan kecantikan, walaupun kecantikannya melebihi kecantikan Astrid Herrera, wanita yang paling cakep sedunia. Pernah datang tahun 86 ke Indonesia. Siapa yang pengen duduk dekat Astrid Herrera di hotel Indonesia, bayar karcis 2 juta, dalam 2 jam habis karcis. Saya nggak beli, udah baca koran. Cakepnya dilihat Alisa kayak bulan tanggal 1. Pernah lihat bulan tanggal 1? Matanya kata orang Jawa kayak gambar kangen, kayak lampu kecil angin. Hidungnya bangir, mancung, sedang banget mancungnya, nggak kemancungan. Pipinya kemerah-merahan, bukan dimerah-merahin, bukan pakai blush on atau blush on. Bibirnya nyigar jambe, lenggangnya kayak beranak sempat, jalannya kayak macan lapar. Ya ini contohnya doang. Kata kubur, aku bukan tempat kau bangga-banggakan kecantikan, bukan pula tempat kau bangga-banggakan keturunan. Innama ana maujibul amal sholeh, tetapi aku adalah tempat orang menyimpan amal-amal yang sholeh. Mudah-mudahan ini acara workshop ini salah satu amal sholeh kita. Baik panitia maupun yang ikut hadir, baik penopang dana dari berbagai lapisan masyarakat yang hadir, kiai-kiai ini kita didatengin, kita ngundang. Yang diundang datang hati air gede, yang belum datang mungkin masih ada di jalan, termasuk Bu Feli sudah belum menuju sini. Ini saya pelan-pelan aja gak belum boleh datang. Pak Kunas masih di jalan. Saya sebutin yang saya ingat kata Haji Muhyiddin, Kiai kita mana ini masih di jalan, macet. Banyak yang kita undang. Kiai Munahan masih ada acara. Udah pamit tadi istri sama saya. Kiai Fuhab juga masih ada kegiatan di luar. Sebab yang kita undang orangnya gede-gede, penggede semua, sehingga belum bisa hadir. Rasanya kiranya luar biasa. Jadi amal soleh yang bagaimana? Wasalima qalbu, orang yang beramal soleh dengan hati yang bersih. Ya Allah, susah banget bersihin hati. Murid saya ini belajar. Waktu itu kalau di pengajian kampung nih, saya ngajar di kampung, kalau mau maulid ada kegiatan, ada sumbangan 50.000 zaman dulu. Datang empok sama ada ngaji, "Pok, lu udah ngasih sumbangan?" "Ntar gue menggampang sih." Udah seminggu ada yang udah ngasih, "Pok, lu udah ngasih?" "Pok, gue menggampang, belakangan." Seminggu kemudian pokoknya punya duit 500.000, kebetulan dia gak punya anak, dia datang ke tempat ketua, "Wajib, ini saya nyumbang, jangan ditayangin." Ini orang kampung nih, pakai ditayangin. Kalau nggak bedahan, sawangan, ada nggak orang sawangan sih? Ada orangnya. Jangan ditayangin, jangan diumumin saya nyumbang, udah biarin. Besoknya adiknya nanya lagi, "Pak, lu udah ngasih?" "Gampang kok, Mak. Pengen hatinya bersih di simpok, gue pengen hati gue bersih, gue nggak mau ngaku, biarin gue bilang kapan gampang aja." Adiknya ngomong, "Lu tau gak, gue tuh anak abang pelit banget. 50.000 aja sekarang berbayar." Namanya mama ya, dia omongin cerita sama yang dia omongin. "Ji, lu emang belum ngasih sumbangan murid, kenapa?" "Itu aja lu ngomongin, Pak, lu apa? Lu katanya pelit banget." "Ya ini kok dia kata apa, gampang emang sih belakangan. Di hati nih, jangan ngomong. Lulus. Besoknya adanya ngomong lagi sama tetangga satunya, Mbak Min, mau kemana? Mau ngasih uang dulu?" "Iya lu mah, biar tukang saya juga ngasih mau gua tuh, gak punya anak, banyak.
Nah, sekarang udah ngasih pelit banget ya Mak. Tukang sayur cerita lagi. Emang apa sih sama adiknya katanya Pak? Oh, emang dia mau begitu, bukan sama Mbak doang cerita. Sama itu juga sama tetangga ngomong juga. Saya udah ngasih 500.000. Nah, ini setan itu filqal bilamatan. Di dalam hati manusia ada dua bisikan. Lamatu minal mulk, bisikan dari malaikat, jangan ngomong. Malaikat itu bisikan. Lamatu minal syaitan, sewot tuh, tuman tuh ada yang biarin bilang masih. Pernah gak terjadi begitu? Belum pernah. Ikhlas semua, hatinya bersih semua. Jadi kalau lagi lempongan ada yang model begitu, ingat omongan saya sekarang. Jangan ngomong. Wasalima qalbu, hatinya bersih, wa khaliso amaluh, ikhlas di dalam amal. Karena bagaimana kita menjadi orang yang unggul, menjadi pemenang, tergantung amal kita. Hari ini kita ada workshop. Bu Anita kemana ya? Ada Bu Anita? Bu Anita, oh ini narasumber kita Pak Kiai, Pak beliau. Pastinya mana nih orangnya? Oh dari Palembang. Nanti dia kenalan sendiri ya Bu ya. Beliau kebetulan sudah hadir di tengah-tengah kita, terima kasih. Kita akan belajar untuk betul-betul kita memposisikan sebagai murid. Saya juga murid Bu Anita sekarang. Walaupun Bu Anita pernah menjadi murid saya, Bu Anita ya. Ya, sama-sama, sama dengan Bu Erna juga. Ada Bu Erna di mana Bu Erna tadi? Ada Bu Erna. Terima kasih juga Bu Erna. Baik, hari ini kita akan sama-sama belajar. Tetapi nomor satu, yang pertama, mari kita tanam dulu hati kita yang bersih. Karena semua kita ini jangan merasa, tadi dia bilang, saya kan nggak bisa apa-apa. Jangan ada yang merasa nggak bisa apa-apa. Semua manusia diberikan potensi oleh Allah yang tidak pernah habis. Semua manusia punya potensi diberikan oleh Allah, selamanya nggak pernah habis. Terus kalau mau digali, nanti kita akan menggali potensi kita yang ada dengan metode coaching. Mungkin begitu. Karena saya belum sempat komunikasi, kebetulan baru pulang, belum sempat ngobrol, mungkin kayaknya begitu. Mudah-mudahan potensi-potensi yang ada ini bisa dikembangkan dengan materi yang akan disampaikan oleh beliau, asal kita betul-betul mau terus belajar supaya bisa mengembangkan diri dengan terus mau belajar. Dan belajar ini kan kita tahu nggak pernah berhenti. Minal mahdi, dari ini udah pernah punya. Karena itu para hadirin hadirat yang berbahagia, bagaimana kita menjadi pemenang, yaitu dengan amal soleh yang didasari hati kita bersih dan menjadi orang-orang yang ikhlas. Karena orang-orang yang hatinya bersih dan ikhlas inilah akan menjadi pemenang-pemenang sesuai dengan apa yang disabdakan, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga semua yang hadir pada hari ini dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang soleh dan solehah, sebagai orang-orang yang akan bertambah ilmunya, orang-orang yang akan dipanjangkan umurnya, orang-orang yang akan dibahagiakan kehidupan rumah tangganya, dan orang-orang yang akan dipanggil segera ke Mekah dan ke Madinah, serta menjadi orang-orang yang di akhir kehidupannya dalam husnul khotimah. Saya kepengen baca Fatihah, mendoakan yang sakit, sahabat saya Ustaz Haji Siti Kasum Hamzah, segera dipulihkan kesehatannya. Dan mungkin ada yang sakit di antara keluarga kita, mungkin istrinya lagi sakit, mungkin anaknya, mungkin suami dan keluarga. Selamat datang selamat datang Rais Suriah Nahdlatul Ulama Provinsi DKI Jakarta,
Al-Mukarram Kiai Haji Muhyiddin Ishaq. Terima kasih Kiai telah hadir bersama-sama kita pada hari ini. Dan semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar dan membawa manfaat buat kita semua. Insya Allah ilmu yang kita dapat bisa kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Benar datangnya dari Allah, salah adalah kebodohan saya. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah ya Tuhan, bimbinglah kami semua, bimbinglah anak dan keturunan kami semua ke jalan yang lurus dan yang Engkau ridhoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.